Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofi, NIM 46114210020. Di sini saya akan membuat program menghitung determinan matriks 3 kali 3. Oke, seperti biasa kita simpan filenya, kemudian ketikkan include string using namespace std, kemudian integer main. Nah, untuk mencari determinan matriks 3 kali 3, kita bisa menggunakan aturan Sarus dan juga metode minor cofactor. Nah, di program ini saya akan menggunakan aturan Sarus. Aturan Sarus ini menggunakan perhitungan di sini, miring ke kanan, dan miring ke kanan, yang mana ini elemen matriks 3 kali 3, kemudian yang paling kanan 2 ini, 2 kolom ini, diambil dari kolom pertama dan kolom kedua. Nah, di dalam aturan Sarus ini, itu adalah perhitungannya sisi miring ini, yang nantinya 4 dikali 1 dikali 4, kemudian ditambahkan 2 dikali 5 dikali 3, kemudian ditambahkan lagi 8 kali 2 kali 2. Nah, setelah dapat perhitungan ini, kemudian nantinya hasilnya dikurangkan dengan yang miring ke kiri ini. Yang mana 8 dikali 1 dikali 3, kemudian kita dapat, kemudian dijumlahkan dengan hasilnya dari 4 dikali 5 dikali 2, kemudian ditambahkan lagi 2 ditambah 2 dikali 2 dikali 4. Nah, kita dapat hasil dari sisi miring ini, sisi ke kiri. Kemudian dari sisi miring ke kanan ini kita kurangkan hasilnya dengan sisi miring ke kiri, akan didapat determinan A. Oke, langsung saja kita loading. Di sini kita butuh integer matriks, yang mana kan berarti 3 kali 3, berarti kita butuh ini 3 kali 3. Kemudian kita butuh integer A1 buat yang miring ini. Integer A1, kemudian kita perlu A2, A3, ini untuk yang sisi miring ke kanan, kemudian kita perlu juga untuk variabel sisi miring ke kiri. Kita buat B1 saja, B2, kemudian B3. Kemudian untuk hasilnya, atau kita bisa buat determinannya. Oke, sudah inisiasi variabel, kemudian kita bisa buat tampilan judulnya. Determinan matriks 3 kali 3. Kemudian kita untuk mencari determinan, kita juga perlu untuk tahu apa saja elemen-elemen matriks yang mau dicari determinannya. Kita buat ini, input elemen matriks. Nah, di sini kita bisa buat looping ya. For integer i sama dengan 0, i kurang dari 3, karena dimulai dari 0, berarti kan ini kita buat dalam satu baris ini dulu, berarti kan ini dimulai dari 0, 0, 1, 2, maka kita dapat 3 elemen. Maka ini benar i kurang dari 3, kemudian i-nya selalu bertambah i plus plus. Nah, jika ini terpenuhi, maka kita buat looping lagi for integer j, ini untuk mengisi setiap kolomnya. J sama dengan 0, j kurang dari 3, kemudian j plus plus. Maka eksekusi. Out, masukkan elemen matriks, masukkan elemen baris ke, itu saja. Baris itu dimulai sesuai i ya, karena i ini dimulai dari 0, dan biar rapi kita kan mau tampilin masukkan elemen baris ke 1, jadi kita tambahkan dengan 1. Masukkan elemen baris ke, kemudian kolom ke, nah ini menyesuaikan dengan j-nya. Sama saja kita tambahkan 1, biar dimulai dengan 1. Oke. Nah, setelah ini, setelah diinputkan, maka ini disimpan ke variabel matriks. Indeksnya itu sesuai i dan j, sesuai baris dan kolomnya. Oke. Kita sudah membuat inputan elemen matriksnya. Kemudian coba kita buat tampilan matriks. Sama saja ya. Kita perlu looping seperti yang ini, kemudian kita pastekan di sini, tetapi di sini tidak menginputkan lagi. Kita hapus si out. Kemudian kita ini isi matriks sesuai I dan J. Kemudian biar rapi gini. Nah, setelah dia telah nampilin satu baris, maka dia ganti baris out and the line. Oke, coba kita run, lihat apa sudah benar.
determinan matriks. Oke, kita determinan matriks baris ke-1, kolom ke-1. Hierarki. Oke. Ini kita kasih enter hierarki. Oke, kita coba run lagi. Masukkan elemen baris ke-1, kolom ke-1. Misalnya ini 4. Kemudian elemen baris ke-1, kolom ke-2, berarti ini 2. Langsung saja ya praktekkan matriks ini di sini. Kemudian elemen baris ke-1, kolom ke-3 itu 8. Elemen baris kedua itu 2, kemudian 1, kemudian 5, 3, 2, 4. 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, 4. Oke. Kita buat di sini biar rapi bentuk matriks. Oke, coba kita run lagi. 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, 4. Oke, bentuk matriksnya seperti ini. Nah, ini kita sudah berhasil untuk menginputkan elemen matriks dan kemudian menampilkannya. User menginputkan elemen-elemennya itu hilang, kemudian cuma yang tampil ada ini bentuk matriksnya. Kita buat sistem clear screen CLS. Oke. Nah, setelah kita dapat bentuknya ini, sekarang kita buat perhitungannya. Perhitungan determinan. Oke, di sini kita bisa gunakan variabel A1, kita isi dengan matriks A. Kita lakukan perhitungan ini dulu. Ini kan berada pada matriks kolom pertama dan baris pertama. Berarti ini indeks pertama dan kolom pertama, kemudian dikalikan dengan ambil matriks 1. 1 ini berada pada baris kedua dan kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua berarti indeksnya 1 dan 1. Kemudian dikalikan lagi dengan matriks, sekarang adalah 4. 4 ini berada pada baris ketiga dan kolom ketiga. Kita bisa buat ini indeks kedua dan baris kedua dan indeks kedua dan 2. Ini berarti baris ketiga dan kolom ketiga. Oke, kita sudah dapat hasil kali ini dikali ini itu disimpan ke variabel A1. Oke, sekarang kita bisa buat untuk A2-nya, yaitu sisi miring ini. Selanjutnya, kita bisa copy. Ini A2. A2 ini dimulai dari 2, 5, 3. 2 itu berada pada baris pertama. Baris pertama berarti indeksnya kan 0, kemudian kolom kedua. Berarti ini kita kasih 1. Dikalikan dengan 5. 5 berada pada baris kedua dan kolomnya ketiga. Ini berarti 2. Dikalikan dengan 3. 3 ini berada pada ini. 3 ini nilainya sama yang ada di sini. Berarti pada baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga kolom pertama. Kemudian selanjutnya miring selanjutnya 8, 2, 2. Oke, 8 ini berada pada baris pertama dan kolom kedua. Kemudian 2 ini didapat dari ini, yaitu baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama dan indeksnya 0. Kemudian 2 ini didapat dari ini. Baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua. Oke, sekarang kita ganti ke yang miring ke kiri. Kita pakai B1. B1 itu dimulai dari 8 kali 1 kali 3, di mana 8 itu menduduki baris pertama dan kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga, berarti ini 2. Kemudian dikalikan dengan 1. 1 itu berada pada baris kedua dan kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua, benar ya. Kemudian dikalikan 3. 3 itu baris ketiga, kolom pertama. Baris ketiga, kolom pertama. Kemudian B2. B2 itu 4 kali 5 kali 2. Nah, 4 ini didapat dari ini, baris pertama dan kolom pertama. Dikalikan 5. 5 adalah baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. Kemudian 2 ini baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua. Oke, sekarang kita buat yang B3. B3 ini 2 kali 2 kali 4. 2 ini didapat dari ini kan.
yaitu kolom kedua, baris pertama. 2 baris, dimulai dari 2 baris pertama, kolom kedua, kemudian 2 lagi. 2 ini dapat dari sini, kolom pertama. Berarti kan 2 baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama. Kemudian dikali lagi dengan 4. 4 itu baris ketiga dan kolom ketiga. Oke. Kemudian kita sudah ngaliin ini juga. Nah, determinan itu hasil perhitungan dari 4 kali 1 sisi miring ini, kemudian ditambahkan hasil perkalian sisi miring ini, ditambahkan dengan hasil perkalian sisi miring ini, dan kemudian ditambahkan dengan hasil perkalian miring sini. Atau kita sebut hasil perkalian A1 ditambah hasil perkalian A2 ditambah hasil perkalian A3. Determinan itu kita bisa buat A1 ditambah A2 ditambah A3, kemudian dikurangkan dengan hasil perkalian ini, B1 ditambah hasil perkalian B2 ditambah hasil perkalian B3. B1 ditambah B2 B3. Oke, coba kita tampilkan. Si determinannya adalah Oke, coba kita run. Masukkan elemen baris ke 1, kolom ke 1, 4, 2, 8. Kemudian 2, 1, 5, kemudian 3, 2, 4. Nah, bentuk matriksnya 4, 2, 8, kemudian 2, 1, 5, dan 3, 2, 4. Determinannya adalah min 2. Sama ya, seperti yang ada di sini. 4 kali 1 kali 4 itu 16. Kemudian ditambahkan dengan ini 2 kali 5 kali 3 itu 30, ditambah 8 kali 2 kali 2 itu 32. Ditambahkan, kemudian dikurangi dengan 8 kali 1 kali 3 itu 24, dikurangi lagi 4 kali 5 kali 2 itu 40, dikurangi lagi 2 kali 2 kali 4. Nah, dihasilkan determinannya adalah min 2. Oke. Jadi intinya, untuk mencari determinan, kita butuh menginputkan matriks 3 elemen-elemen setiap matriksnya. Kita butuh matriks. Nah, di sini dikasih ukurannya. Ukurannya datanya kan ada 3. Setiap barisnya itu 3 dan kolomnya itu 3. Kemudian kita memerlukan variabel seperti A1, A2, A3, kita buat sendiri B1, B2, B3 untuk mewakili hasil perkalian dari sisi miring ini, sisi miring ini, dan sisi miring ini. Kemudian ini buat judul, kemudian ini untuk menginputkan elemen, for integer I, kemudian I kurang dari 3, I plus ini untuk yang pertama baris. Untuk apabila I-nya itu 0, ini untuk baris pertama. Kemudian eksekusilah ini. Apabila J-nya 0, J kurang dari 3 kan benar. Masukkan elemen baris ke ini, I tambah 1, baris pertama, kolom ke pertama. Kemudian ini disimpan pada matriks indeks ke 0 dan 0. I-nya 0 dan J-nya 0. Tadi kan awalnya 0 dan 0. Kemudian kita naik lagi untuk J, karena ini J++, sekarang J-nya adalah 1. 1 apakah kurang dari 3? Ya benar, maka dia akan eksekusi lagi, masukkan elemen baris ke I tambah 1. Tadinya I-nya kan masih 0. Kemudian kolom ke J, J-nya tadi 1 ditambah 1, berarti 2. Nah, di sini guna menginputkan, kemudian disimpan ke matriks I indeks ke 0, berarti masih pada baris pertama, dan kolomnya itu kan J-nya tadi 2. Berarti kolom kedua. Itu lagi naik J++, kemudian J sekarang adalah 2. Apakah 2 itu kurang dari 3? Benar, maka dieksekusi lagi. I tambah 1, I-nya tadi kan 0 plus 1, 1. Kolom ke J tambah 2. Sekarang J-nya adalah 2. Disimpan lagi matriks indeks ke 0 dan J-nya itu 2. Ini menempati pada baris pertama dan ke kolom ketiga. Kemudian naik lagi. Sekarang J++ kan tadinya kan J-nya 2, berarti tambah 1, J-nya 3. Apakah 3 itu kurang dari 3? Tidak kan. Nah, dia akan ganti sudah tidak memenuhi, maka dia akan naik lagi untuk I-nya itu sekarang adalah 1. Maka kita akan mengisi baris kedua. Begitu juga seterusnya untuk baris ketiga. Ini sistem clear skin untuk menghilangkan seperti kayak masukkan elemen ke-1 baris ke-1, tapi data yang telah diinputkan si user itu sudah disimpan pada matriks ini. Cuma tampilan ini nantinya akan dihilangkan atau dihapus ya. Kemudian tampil di judul ini untuk menampilkan bentuk matriksnya. Sama seperti yang ini, kita perlu melooping. Kemudian mengoutputkan, biar rapi, kita perlu ini, mengoutputkan setiap elemen-elemen matriksnya. Ini matriks ini sesuai indeks ke 0, yang pertama kan 0, kemudian J-nya 0. Berarti baris pertama, kolom pertama di-outputkan lah. Kemudian naik lagi, J++ J1, berarti masih di matriks ini itu 0, dan J-nya itu
1. Nah, ini menempati ke baris pertama dan kolom kedua. Begitu juga seterusnya. Apabila ini sudah tidak memenuhi, maka kita perlu sikap andalan agar ganti baris. Kemudian naik lagi untuk mengisi baris kedua, kemudian baris berikutnya. Kemudian determinan itu di sini A1 buat nyimpan ini, perkalian ini, tambah perkalian ini, tambah perkalian ini. Sesuai ya. Jangan bingung untuk yang ini tuh sama nilainya atau elemennya atau berada pada indeks yang elemen yang dianggapkan si user tadi. Ini sama seperti kolom pertama dan ini sama seperti kolom kedua. Oke. Kemudian determinan ini adalah A1 ditambah 2 ditambah 3, kemudian dikurangi dengan ini dihitung dulu B1 ditambah B2 ditambah B3, baru ini untuk mengurangi yang ini. Kemudian output determinannya adalah dat. Coba kita cari soal lain lagi. Oke, ini ya. Berarti min 3, 4, 2, kemudian 2, 1, 3, 1, 0, min 1. Jawabannya 21, benar ya? Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.